Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat, saya undang kita akan semua bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita temui Tuhan pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tempat ini. Kuasa kebangkitan nyata di tempat ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan dibisarkan sama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita menghampiri Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Sama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Katakan terima kasih.
datang di hadirat Bapa. Sucikan dan kuduskan Bapa. Layakkan kami semuanya Bapa. Biarlah kami bersorak-sorak memuji besarkan nama Engkau. Biarlah pujian kami naik di atas tatamu Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat pelayan-pelayanan Tuhan itu kami menjadi pujian, mainkan musik. Bapa yang menyampaikan sabda firman-Mu, oleh firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kekuatan Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memimpin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Pagi hari ini adalah pagi yang spesial ya. Tuhan kembali mempertemukan kita, jemaat yang ada di Betania maupun jemaat yang daripada di rumah. Saya menyapa shalom, selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita boleh merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan ya. Puji Tuhan, dengan kuasa kebangkitannya kita akan semakin dikuatkan, dipulihkan, dan semakin diberkati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, coba sapa dulu Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan kiri kita, yang ada di belakang kita ya. Kita bersyukur kita diberi sehat sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Juga yang ada di luar jendela ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberi kemenangan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Kita angkat satu pujian, mari kita semua umat pilihan Allah ya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Yeah.
kasih Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus di atas segalanya ya. Dia adalah kota benteng kita, sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang subur. Kita berikan telinga kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kita tidak pernah menghadapinya dengan sendirian. Ada Yesus di sana yang selalu memberi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan. Haleluya, terima kasih.
bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib dan Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari ini ya Tuhan, kami memperingati kebangkitan Yesus. Engkau yang sudah mati, bangkit daripada orang mati. Engkau sudah mengalahkan maut, supaya di dalam hidup kami ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi semua kami Tuhan. Biarlah dalam pemberitaan firman ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Allah. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Kita juga boleh menikmati pengharapan yang baru di dalam Tuhan karena Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, firman Allah pagi hari ini akan berbicara tentang kekuatan salib Kristus. Tapi kita lihat dulu tentang bagaimana betapa besar kuasa Tuhan, rahmat-Nya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, karena anugerah yang besar, karena kemurahan-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali. Dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, ketika Yesus bangkit, kita dilahirkan kembali. Artinya dosa kita diampuni, kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita di dunia ada pengharapan kita nanti, saudara-saudara. Ada sorga yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur, saudara-saudara, karena Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana kuasa salib Kristus itu. Kuasa salib Kristus. Coba kita buka, saudara-saudara, sebelum kita melihat bagaimana berkat Tuhan dalam berkat yang kita alami dalam salib Tuhan. Coba kita lihat tentang Rasul Paulus dulu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan begini. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara-saudara, Petrus katakan tadi bahwa anugerah Tuhan begitu besar kepada kita karena kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain daripada Yesus, Dia yang disalibkan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
dua hal yang sangat tidak bisa dipisahkan, yaitu kematian dan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya jelaskan bahwa ada 5 karya Yesus sebenarnya dalam hidup kita, dalam kehidupan kita orang yang percaya. 1 belum digenapi. 1 yaitu kelahiran Yesus, kemudian kematian Yesus, kemudian kebangkitan Yesus, kemudian kenaikan Yesus ke sorga. Dan yang belum digenapi adalah kedatangan Yesus. Nah, saudara-saudara, 4 hal itu tercatat dalam kalender kita. Kelahiran Yesus 25 Desember, kemudian kematian Jumat Agung, kemudian kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, ada semua saudara-saudara. Tetapi yang tidak dicatat yaitu kedatangan Tuhan. Saudara, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya siapkan hati kita. Mari kita lihat di sini saudara-saudara, bagaimana kekuatan salib Kristus itu. Kita harus paham dengan benar salib itu seperti apa. Bukan hanya sebagai ornamen kita pakai kalung salib, tetapi kita tidak tahu apa arti salib. Nah, pagi hari ini kita akan melihat tentang berkat Tuhan dalam salib Kristus itu. Berkat yang kita terima oleh karena salib. Pertama, saudara-saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dikatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara, yang pertama, berkat Tuhan dalam kita alami dalam salib, yaitu kita ini dikatakan firman Allah, kita yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dijadikan apa saudara? Dijadikan menjadi dosa karena kita. Sebenarnya dia tidak berdosa, saudara. Dia tidak bersalah. Tetapi dia disalibkan karena saya dan saudara. Dikatakan supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak bersalah, saudara-saudara. Ketika Herodes, ketika Pilatus melihat bagaimana kesalahan daripada Yesus ini, mereka selidiki, tidak diketemukan Yesus itu bersalah. Tetapi saudara-saudara, Yesus dijadikan dosa supaya kita ini yang berdosa dibuat benar di hadapan Allah. Amin. Supaya saudara-saudara, kita ini yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima berkat sorga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus yang benar dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini dijadikan benar. Nah, begitu saudara-saudara. Kita ini sebenarnya yang layak untuk dihukum, tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa salib Tuhan itu membuat kita layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tirai bait Allah terbelah dua. Ada satu peristiwa di situ antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang hanya boleh dimasuk oleh imam, tetapi ketika tirai bait suci terbelah itu menandakan bahwa kita semua bisa masuk melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang membatasi kita untuk melihat Bapa di sorga, karena Yesus sudah melakukan pengorbanan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu memisahkan kita dengan Bapa di sorga.
tetapi karya salib itu membuat kita satu kembali dengan Bapa. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, salib menyatukan Allah dan manusia. Saudara-saudara, sebenarnya Bapa di sorga sangat membenci dosa, tetapi karena Yesus dia berkorban untuk kita dilayakan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita lihat ayat referensi saudara-saudara. Mazmur pasal 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, saudara-saudara, dosa kita dihapuskan. Coba lihat ayat yang pertama. Dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saya dan saudara adalah orang yang berbahagia karena dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni. Karena apa? Karya Yesus di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, iblis dia datang untuk mengintimidasi kita. Iblis datang untuk memberikan kita rasa tertuduh. Iblis datang supaya kita tidak tenang. Tetapi kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi yang mengintimidasi kita. Iblis datang hanya untuk supaya kita tidak tenang. Tetapi saudara-saudara, kita disebut berbahagia karena dosa kita sudah diampuni. Titik, saudara-saudara. Jadi saudara tidak usah saudara ragu, saudara khawatir. Tetapi kita harus percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, pergilah dan dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Artinya di sini saudara-saudara, Tuhan mengajar kita, ketika kita sudah diampuni, jangan lagi kita berbuat dosa lagi. Tetapi kata jangan berbuat dosa lagi ini adalah kata kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Sama seperti kita berkata kepada anak kita, jangan ya nak, jangan buat ini lagi. Itu seperti Tuhan Yesus datang kepada kita. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan katakan jangan, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Yesus, darah Yesus sudah menghapus segala dosa. Makanya Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, firman Allah berkata, coba kita lihat Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, Yesus sudah mengerjakan segala perkara di dalam hidup kita, terutama dosa-dosa kita. Dikatakan walaupun seperti merah seperti kirmisi, Tuhan akan jadikan seperti putih seperti salju. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini adalah orang yang merdeka. Amen. Kita sudah bebas dari segala dosa. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, karya Yesus, kita yang tidak benar dibenarkan oleh Yesus. Haleluya. Makanya jangan kita menjadi orang yang seperti diperhamba oleh dosa. Kita sudah bebas dari dosa. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kita lihat lagi berikut, saudara-saudara, apa karya salib itu. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham
sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin, saudara-saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dan dikatakan dengan menjadi kutuk karena kita bersyukur. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus alami kutuk supaya kita yang terkutuk mendapatkan berkat. Makanya di ayat yang ke-14 katakan, Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa, kepada saya dan saudara, berkat Abraham kita bisa terima. Apa itu berkat Abraham? Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Iman dari Abraham Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua ini, kita sebenarnya yang harus dikutuk. Kalau di dalam Taurat ada dua hal dalam Taurat. Taat akan diberkati, tidak taat akan mendapatkan kutuk. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Kita yang terkutuk, kita akan mendapatkan berkat karena karya Yesus di atas kayu salib. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus sudah menanggung segala kutuk. Dalam hal ini juga, saudara-saudara, ada kutuk-kutuk yang mengikuti kita tanpa kita sadari, yaitu kutuk keturunan. Mungkin kakek nenek kita dulu sudah melakukan kejahatan, dosa. Sudah ada ikatan-ikatan dengan kuasa iblis, dengan kuasa setan. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan segala kutuk itu sudah diputuskan. Amin. Kutuk-kutuk keturunan itu sudah diputuskan. Kita percaya dengan iman. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita percaya bahwa segala kutuk itu sudah dipatahkan. Makanya kita bersyukur, saudara-saudara. Ada kadang-kala, saudara-saudara, kutuk-kutuk itu mengikuti kita. Bukan kita yang lakukan, tetapi kadang-kala iblis mengejar kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis pekerjaannya itu begitu luar biasa. Hari ini dia tidak bisa menjatuhkan kita, dia tunggu besok. Tunggu besok kita siap, dia tunggu bulan depan. Makanya saudara-saudara, kita harus siap sedia. Dengan apa? Dengan kita berdoa. Dengan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita kuat, tetapi firman Allah katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam. Ketika kita lemah, dia tangkap kita. Makanya saudara-saudara, kita harus siap sedia. Dengan apa? Kita doa. Pagi hari kita doa supaya kekuatan dari Tuhan curahkan kepada kita. Iblis itu dia cari kesempatan, saudara-saudara. Dia untuk menghancurkan kita. Makanya Yohanes 10 ayat yang 10 katakan iblis datang hanya untuk membunuh. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amen. Saudara, iblis, pencuri ini adalah iblis. Dia datang hanya untuk mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan kita, membunuh sukacita kita, membinasakan kita, saudara-saudara. Dan ini dikerjakan oleh iblis. Dia ingin supaya kita jatuh, dia ingin supaya kita binasa. Tetapi Yesus datang. Dia datang supaya kita mempunyai hidup. Amin. Hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Bukan saja bicara soal materi, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan berkat-berkat rohani Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Saudara-saudara, hati-hati. Pencuri dia datang. Oh, dia ingin membunuh kita, saudara-saudara.
Makanya kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat saudara-saudara, Galatia 3 ayat 14, berkat Abraham turun atas kita. Berkat Tuhan berikan kepada kita. Coba kita lihat tentang berkat Abraham. Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Kejadian 24 ayat yang pertama tentang berkat Abraham itu seperti apa? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini berkat dari Abraham, berkat Abraham. Diberkati dalam segala hal. Berarti kalau segala hal itu berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan akan limpahkan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Berkat yang terbesar juga, coba kita lihat Galatia 3 ayat 14 tadi adalah Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Coba kita lihat ya, ini ada error sedikit, tidak apa-apa saudara. Galatia 3 ayat 14 dikatakan begini, Yesus Kristus membuat supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada sehingga oleh iman kita menerima Roh yang dijanjikan itu. Haleluya. Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita berkat yang luar biasa. Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Roh Kudus akan menghibur kita ketika kita sedih. Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera ketika kita ada di dalam ketakutan. Makanya terimalah janji Tuhan itu. Kemudian saudara-saudara, kita lihat berikut tentang kekuatan dari salib Kristus. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat yang ketiga dikatakan begini, Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Saudara, Yesaya ini bernubuat tentang Yesus, bagaimana Yesus itu menderita. Dikatakan Ia dihina dan dihindari orang. Saudara-saudara, kalau saudara pernah dihina, Yesus sudah lebih dahulu dihina. Mungkin kita dihina sekarang karena egonya kita naik, kita mulai tersinggung. Mungkin kita dihindari orang, tidak apa-apa saudara-saudara, karena Yesus sudah menderita, sudah mengalami. Orang sekarang saudara-saudara egonya tinggi, karena orang sekarang ingin mempertahankan hak. Oh, saya punya hak seperti ini. Oh, saya tidak boleh seperti ini. Saudara-saudara, ketika disinggung sedikit, wah langsung bereaksi. Saudara, ketika kita dihina, kita ingat Tuhan Yesus. Dikatakan Ia dihina, dihindari orang. Saudara pernah dihindari orang? Saya pernah alami, saudara. Saya pernah alami. Saya sapa orang nggak lihat saya. Dihindari. Karena apa? Susah. Karena nggak punya apa-apa. Mungkin saudara pernah seperti itu. Karena saudara, dianggap enteng orang. Orang padahal kenal, pura-pura nggak lihat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sudah alami. Dikatakan Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Biasa, ini saudara-saudara kata biasa ini, berarti dia sering menderita. Biasa. Makanya ketika ada orang mengalami satu hinaan atau satu kata-kata yang baik, ya sudah biasa, saya sudah biasa alami. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah biasa menderita kesakitan. Dan dikatakan Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Ada enggak saudara-saudara orang hina kita, orang enggak mau lihat kita? Kadang-kala ada juga orang seperti itu ya. Saking dia mau menghina kita. Dikatakan
Yesus pada waktu itu orang lihat dia, makanya ketika Yesus di atas kayu salib, ketika saudara lihat Yesus itu di atas kayu salib ganteng, bukan seperti itu sebenarnya. Alkitab katakan, coba kita lihat selanjutnya ya, Yesaya 51 tadi ya, 53. Kita lihat bagaimana rupa Yesus sebenarnya di atas kayu salib. Di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5. Oh, mulai ayat 4, ayat 3, 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia yang kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Segala apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk saya dan saudara, supaya kita yang sakit ini disembuhkan. Ayat yang kedua, saya ingin saudara-saudara ingin melihat bagaimana rupa Yesus pada waktu disalibkan. 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga dia tidak kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus di atas kayu salib itu, tubuhnya itu sudah tersabit-sabit. Bayangkan mereka pukul Yesus itu dengan cambuk yang ujungnya itu daging bisa lepas, tarik begitu. Makanya ketika tubuhnya itu semua bagian tubuh itu kena saudara-saudara. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib, wah, mukanya sudah tidak kelihatan tampan rupanya. Itu untuk sahabat saudara, untuk saya dan saudara. Yang ketiga, Yesus alami kehinaan supaya kita yang hina ini mengalami kemuliaan. Haleluya. Saudara, jangan mudah tersinggung kalau orang mulai menghina kita. Kadang-kala ego manusia hari-hari ini sudah tinggi. Wah, saya diperlakukan seperti ini, saya tidak terima. Tetapi dikatakan Yesus dihina. Bahkan orang memandang dia, aduh, dia disalib, tidak mau melihat Yesus. Saking hinanya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Yesus alami itu supaya kita mengalami kemuliaan. Saudara-saudara, hukuman salib itu adalah penghinaan yang tiada tara. Peristiwa yang Yesus alami, mulai dari Taman Getsemani, dia diborgol, diseret, kemudian diseret ke mahkamah agama, diperlakukan seperti penjahat. Bahkan saudara perhatikan, diludahi, ditampar, dan ditinju. Wah, semua Yesus alami, saudara-saudara. Oleh prajurit Romawi itu diperlakukan tidak manusiawi. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk saya dan saudara. Supaya kita ini yang hina, yang orang-orang hina kita, saudara-saudara, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini orang menghina kita, tidak usah peduli ya. Biarkan saja. Kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Yesus alami penghinaan supaya kita yang hina mendapatkan kemuliaan. Kalau di dunia ini kita mencicipi penghinaan, jangan kecil hati. Ingat kemuliaan yang kita akan terima nanti. Haleluya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, kadang-kala mungkin kita dikucilkan, disepelekan, tidak dianggap tidak apa-apa, saudara. Karena ada kemuliaan yang akan kita terima nanti. Oh, haleluya. Saudara, puji Tuhan. Kalau saudara dihina, biarkan saja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah lebih dahulu dihina. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, firman Allah katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Saudara, penderitaan kita sekarang, mungkin kita menderita, ini ringan. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dia alami penderitaan ringan. Karena apa? Penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oh haleluya, saudara-saudara. Kalau ada kemuliaan yang kita akan terima nanti, mari kita bersyukur, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara saya pernah dengar seorang berkata, ada satu sharing firman Allah, dia kata di Tiongkok, orang yang sudah divonis, orang kaya divonis sakit oleh dokter dan akan mati. Dia memiliki uang yang begitu banyak. Mungkin saudara pernah lihat itu di YouTube, internet. Dia ambil uangnya, di lorong rumah sakit dia lempar. Apa gunanya ini uang? Sedangkan kemudian mungkin dia besok atau nanti dia akan mati. Apa gunanya, saudara? Ini menggambarkan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu lebih berarti daripada segala-gala yang ada di dunia. Di dunia uang, saudara, mungkin uang bisa dicari, tetapi keselamatan di dalam Tuhan, mari kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, saudara, kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan dikatakan di dalam Tuhan, kita cari Tuhan, Tuhan akan berikan hidup dalam kelimpahan. Ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan kepada kita. Asalkan kita beriman sungguh-sungguh. Ya, beriman sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oh, haleluya. Saudara-saudara, kalau orang dia tahu bahwa dia besok akan mati, dia akan berbuat apa saja supaya dia bisa hidup. Nah, saudara, itulah kesempatan sebenarnya firman Allah bisa diberitakan, dia boleh selamat. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus yang hina supaya kita dimuliakan. Kemudian yang berikut, saudara-saudara, kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yesaya 53 ayat yang kelima yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Inilah karya Yesus di atas kayu salib bagi saya dan saudara. 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita harus percaya, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, apa itu bilur-bilur? Ketika Yesus dicambuk, dagingnya terlepas. Itulah bilur-bilur, saudara. Dan oleh bilur-bilur Yesus itu kita disembuhkan. Dia yang menderita sakit supaya kita disembuhkan. Makanya saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang diremukkan supaya kita dipulihkan. Yesus yang menderita supaya kita disembuhkan. Haleluya. Saudara, orang yang disalibkan sebenarnya dia itu mengalami satu siksaan yang begitu luar biasa. Siksaan yang tidak dapat tertahankan. Tetapi Yesus bergumul di situ. Bergumul sampai darahnya menetes, saudara. Ini menggambarkan apa, saudara-saudara? Menggambarkan tubuh dan darah Yesus yang kita perjamuan itu, saudara. Kita memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bagaimana dia menderita supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini disembuhkan. Amen. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 dikatakan begini, saudara-saudara. Yohanes 6:53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri
Saya katakan tadi tentang perjamuan tadi. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita makan daging dan kita minum darahnya, dikatakan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara-saudara. Makanya ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita lakukan dengan iman. Kita lakukan bahwa darah Yesus yang kita minum, dagingnya yang kita makan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Darah Yesus dicurahkan supaya kita itu diselamatkan. Dia yang dikorbankan, disembelih sebagai dosa supaya kita menjadi hidup. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita seperti mayat hidup jadinya tanpa Yesus. Tetapi dengan Yesus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini. Karya Yesus, kekuatan salib Kristus memungkinkan kita untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita sebenarnya yang berdosa, kita diselamatkan. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa hebat karya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga tadi, yang menjadi ayat pokok tadi kita, dikatakan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, bahwa oleh anugerah rahmat Tuhan kita memperoleh hidup. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oh haleluya. Makanya Alkitab katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Tetapi Yesus bangkit, berarti kepercayaan kita tidak sia-sia. Karena ada pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu sorga yang mulia. Haleluya. Makanya saudara-saudara, di dalam Tuhan jangan ragu, jangan takut, jangan kita khawatir. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Apa yang menjadi ketakutan kita hari-hari? Tuhan pasti pelihara kita, saudara-saudara. Kebutuhan saudara, doa saudara, pekerjaan saudara, serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Serahkan, saudara-saudara. Tidak usah ragu-ragu lagi, ikut Tuhan. Lakukan firman, saudara akan diberkati Tuhan. Itu simple sekali, saudara-saudara. Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya, ada di dalamnya. Jangan kita menjadi Kristen cuma kulitnya toh, cuma di luarnya, cuma KTP-nya, saudara-saudara. Tapi kita tidak mengalami Kristus. Oh, kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Makanya kebangkitan Kristus tadi, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus dikatakan karena rahmatnya yang besar oleh melahirkan kita kembali. Saudara, dikatakan supaya melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita bersyukur betapa luar biasanya karya Yesus di dalam hidup kita. Tuhan melayakkan kita, Tuhan menghapus segala dosa kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan juga memberkati kita. Berkatnya luar biasa, saudara-saudara. Haleluya. Tanpa ada usaha yang kita lakukan hanya kita percaya saja. Makanya hidup kita ini oleh anugerah Tuhan. Keselamatan hanya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian. Pujian tadi sebelum firman, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kita pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Haleluya. Saat tiada jalan, Tuhan akan buka jalan di dalam hidup kita. Saat kita menghadapi jalan buntu, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Saat tiada jalan,
akan memberikan kita pertolongan menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita. Percayakan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Oh, pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan.
begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk karya Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kesalahan, di atas kayu salib Yesus katakan, sudah selesai. Tuhan sudah selesaikan karyanya untuk mengampuni segala dosa kita. Haleluya, haleluya. Kita yang sebenarnya dikutuk, Yesus gantikan posisi kita supaya kita ini mendapatkan berkat. Dan segala kutuk-kutuk yang mengikat kita sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita ini manusia yang hina, tetapi Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu saudara dihina, saudara tidak dianggap. Pandang kepada Yesus. Yesus sudah dihina karena saya dan saudara. Yesus alami penghinaan karena saya dan saudara, supaya kita dimuliakan. Haleluya. Mungkin kita tidak dianggap orang, kita sering dihina orang. Jangan kecil hati. Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tuhan akan mengangkat saya dan saudara. Haleluya. Karya Yesus di atas kayu salib, supaya kita yang sakit disembuhkan. Firman Allah katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Haleluya. Dan karya Yesus di atas kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ada pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan refnya saja pujian ini. Nanti dengan kasih Kristus, Pak Yusak maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Kita diam dulu semuanya. Renungkan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita jangan mau menjadi orang yang biasa. Tapi kami mau menjadi orang yang hidup dalam berkemenangan bersama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami manusia yang masih banyak kekurangan dan kelemahan kami.
telah mendengarkan kebenaran firman Allah. Begitu besar kasih Yesus dalam kehidupan kami. Tapi terkadang kami bermain-main dengan Engkau ya Tuhan. Bahwa pengorbanan Yesus begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus, kami tidak mau dibelenggu oleh dosa. Tapi kehadiran-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Karena di dalam Yesus kami adalah ciptaan yang baru. Buatlah kami untuk mengerti arti itu Tuhan. Buatlah kami untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam kehidupan kami. Tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi biarlah firman Allah itu merema dalam kehidupan kami. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Kirana sikat terhino saya Maria Untuk itu Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tidak lepas dari tangan-Mu. Sehingga kami tidak salah melangkah ya Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar akan suara-Mu Tuhan. Ketaatan dalam hidup kami. Sehingga Paskah ini menjadi momentum kami untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari semakin hari kami semakin berakar di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang mengingkari janji, tetapi Tuhan Yesus selalu menepati janji. Karena tujuan kami adalah kepada kerajaan sorga, kerajaan Allah ya Tuhan. Sikole para sematahya sematahya. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, baik yang juga online ya Tuhan. Biarlah firman Allah itu tertanam dalam setiap hati kami, mengingat kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan urapan lebih lagi Tuhan. Sebagai gembala sidang, Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan. Dan juga Ibu Gembala ya Tuhan, dalam pergumulannya, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Kau urapi keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan mempersembahkan yang terbaik. Oh Tuhan, kami berikan kepada-Mu ya Yesus. Engkau yang memberkati kami, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kuasa kebangkitannya memberi kita semua kemenangan ya. Kemenangan terhadap apapun. Kita percaya bersama Yesus kita bisa. Amin. Ya, kita kumandangkan sambil kita memberikan persembahan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Monggo Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi ini, amin saudara. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Kami ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengumuman, setiap hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi pukul 4.30, kemudian doa malam hari Selasa pukul 19.00. Saya sudah berbincang dengan Bapak Gembala. Mungkin kedepannya setelah ini kita akan doa malam hanya beberapa keluarga saja untuk datang. Ya, jadi bergantian. Jadi bukan hanya lewat online, tapi bisa 2 atau 3 keluarga yang hadir. Nanti minggu depannya juga begitu. Jadi bergantian ya. Puji Tuhan. Kemudian doa puasa kita, puasa hari Jumat. Doa puasanya 15.30, ibadah Sabtu ceria dan tunas remaja pukul 4 sore, ibadah raya kita hari Minggu pagi di tempat ini. Puji Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap keluarga jemaat Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatu di ibadah Paskah pada hari ini. Konsumsi, ada keluarga Bapak Rahmat, ada semua keluarga sudah membantu ya, ada yang sudah membuat ayam, telur. Kami sangat berterima kasih. Saudara melakukannya untuk Tuhan, Tuhan yang akan balas memberkati ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdoa buat saya. Saya semakin hari merasa semakin baik. Puji Tuhan. Terakhir saya kontrol ke dokter, dokter bilang Ibu sudah 90% sembuh. Puji Tuhan. Saya bilang, wah, puji Tuhan. Saya tuh tinggal disuruh olahraga sama dokter ya. Saya percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Saudara juga yang sedang sakit, kita percaya bahwa kuasa kesembuhan itu masih ada sampai hari ini, amin. Tuhan sudah menanggung segala sesuatunya. Puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saya undang yang berulang tahun depan. Haleluya. Jika besaranmu ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan kami tidak mampu. Arahkan tangan-Mu Bapak Ibu jemaat Tuhan kepada Ibu Gembala. Kita akan berdoa untuk Ibu Gembala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Engkau perhatikan tangan-tangan kami ya Tuhan. Kami arahkan kepada Ibu Gembala. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Gembala Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkanlah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kekuatan, kesehatan, pemulihan dan
ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan kerjakan. Tuhan kuatkan dia dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Kami percaya segala perkara kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan menurut dokter 90% sudah sembuh, dan 10% kami berdoa dalam nama Yesus sembuh total dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan. Tuhan sudah nyatakan, orang lain Tuhan tolong, kami juga Tuhan tolong. Ibu Gembala sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Gembala. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat, kesehatan, kekuatan, umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kami yang hadir pagi hari ini, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah ya Tuhan berkorban makanan segala sesuatu, Tuhan balas memberkati. Usaha pekerjaan jemaat diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam usaha mereka Tuhan tolong, kami percaya segala pekerjaan mereka Tuhan campur tangan di dalamnya. Mereka semakin hari diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Segala niat jahat, kuasa iblis, roh-roh jahat, roh intimidasi, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan ada dalam perlindungan. Kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan lindungi. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami, Tuhan tolong di sekolah mereka. Minggu depan, besok hari akan ulangan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan beri hikmat kepada anak-anak kami. Tuhan beri mereka kepandaian. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak kami, anak yang sehat, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, mendapatkan sekolah yang terbaik. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani minggu ini, Tuhan senantiasa memberkati. Doa kami, Tuhan terus memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh, jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Rahmat, Tuhan pulihkan Pak Rahmat dalam nama Yesus. Pak Rahmat boleh sehat kembali. Luka yang ada di kakinya kami berdoa dalam nama Yesus. Sembuh kering dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Pak Ucok. Kami berdoa untuk Ibu Rahel. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga, dalam pelayanan kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. TNI, Polri dalam mengamankan bangsa kami. Segala bentuk ancaman, teror kami patahkan dalam nama Yesus. Kami aman, kami bebas ya Tuhan dari segala ancaman. Tuhan tolong tutup bungkus kota Surabaya, tutup bungkus kota Sidoarjo. Rumah di mana kami tinggal, lingkungan Tuhan tolong ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pelayanan di tempat ini, tetangga sekitar kami, kebebasan untuk kami beribadah biar terus ada Tuhan sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, saudara bisa angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan dengan iman, terima mujizat dengan iman, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima
Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mewakili jemaat Betania, baik itu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala, Ibu Grace, panjang umur, sehat selalu, semakin pulih dan semakin sehat seperti sedia kala ya. Kalau kemarin cuma secara lisan, sekarang kita berhadapan langsung. Puji Tuhan. Monggo ibu-ibu foto dulu sebagai perwakilan, maju ke depan semua ibu-ibu. Dan juga Mbak Luli, monggo Mbak Luli maju. Yang ibu-ibu saja supaya tidak berkerumun. Sambutan yang ulang tahun. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Saya dapat banyak kejutan kemarin dari Bapak Gembala. Tadi waktu pengumuman dibisikin ke saya, bilang juga terima kasih Bapak Gembala yang sayang Ibu Gembala, katanya gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau dari akhir bulan Oktober saya sakit ya, jadi rasanya itu badan saya itu sendi-sendi, tulang semua sakit semua, sampai mau berdiri kepala aja, batang leher saya sangat sakit. Tapi di situ saya melihat pertolongan Tuhan dan perhatian dari seluruh jemaat Tuhan. Itu memberi semangat buat saya dalam melayani Tuhan. Di situ Tuhan menunjukkan kepada saya betapa jemaat mencintai kami keluarga hamba Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Doa-doa saudara, perhatian saudara. Saya dengan Bapak Gembala keluarga mungkin tidak dapat membalas. Kami hanya bisa berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Setiap hari kami bawa saudara di dalam doa. Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini ringan saudara, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan bagi kita ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kejutan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Monggo yang ibu-ibu saja perwakilan ya. Monggo sebelum ini ditaruh, kita akan berfoto sebentar untuk kenangan. Oh, tungguin. Ibu-ibu tok. Ibu-ibu social distancing. Ayo Bu Rina. Rina ayo. Rina yang ini wis. Ini ya. Ya wes, wes. Nek pengen langsing saka irisan iki langsing kan. Tahan perut. Tahan Tahan napas. Besok biar foto jadi bisa dilihat HP-nya. Oke. Iki gini padane. Ya. Cilu. Ngono. Saking ngombone gede-gede kan. Tolong tahan napas supaya kelihatan langsing. Ya. Wes cukup. Wes tenang iki. Nek tersenyum ta?
Kelihatan giginya nyampe, kelihatan giginya. sementara ayo. Ya, saya coba satu kali lagi. Cepet toh, kucingnya setelah mencolok. Iya, betul salah ini. Kasih Gampang. foto ya. Ya. Sudah? Ya, wes. Koleksi yang sampai banyak. Terima kasih. Amin. Amin. Oh, saya foto ya. Foto gue. Bagi Bordani, makasih ya HP-nya. Gini Pak, tahan. Oh, gini. Oh, iya. Bentar. Terima kasih. Itu makanannya, Rek. Oh iya,